Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan taklim kita, mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus, kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah rahimakumullah, kita masih di hadis Jibril, ya, hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di pembahasan pagi hari ini tentang ihsan. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu, ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW mengatakan, "Qala akhbirni anil iman." Ya. Maka seorang yang datang kepada Nabi SAW, yaitu malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pemuda, mengatakan kepada Nabi SAW, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Qala sadaqta. Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan orang tersebut. Nabi mengatakan, ya, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kemudian kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka orang tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar, wahai Muhammad. Dan ini sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan kaji tentang ihsan. Dan insya Allah kalau sempat waktunya tentang hari kiamat. Ya. Maka pemuda tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni anil ihsan." Ya. Qal, maka Nabi SAW menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarok." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini adalah ihsan. Kemudian kata orang tersebut, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, qal, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Dua-duanya tidak tahu tentang hari kiamat. Kemudian orang ini bertanya lagi, qal fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat.
Maka kata Nabi SAW, Qal antalidal amatu rabbataha wa antarol hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin serta penggembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, gedung-gedung pencakar langit. Kemudian, thumman tolako falabistu maliyan. Kemudian orang tersebut pergi. Dan Umar tetap duduk di sisi Nabi SAW. Thumma qal, ya Umar, atadri manisail? Kemudian Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya kepadaku tadi? Maka qultu, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab jamaah. Ya. Mengapa ada tambahan wa rasuluhu a'lam? Ya. Karena Nabi SAW masih hidup. Ya. Sedangkan ketika Nabi SAW sudah wafat, cukup menjawab Allahu a'lam. Ya. Dan ketika kita tidak mengetahui permasalahan, suatu permasalahan ditanya dan kita tidak tahu, maka ketika kita menjawab wallahu alam itu adalah setengah dari ilmu kata para ulama. Jadi nggak usah gengsi jemaah. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, Allahu alam karena itu setengah dari ilmu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan barang siapa yang menjawab semua pertanyaan maka ketahuilah dia orang gila. Ya, karena ilmu manusia itu terbatas. Ya. Maka kalau kita tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ya. Sebagaimana Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di sebagian riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Insyaallah jamaah, ya. Kemudian kata Nabi, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Namun kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Lantas apa kaitannya antara Islam, iman, dan ihsan? Para ulama mengatakan bahwasanya Islam adalah derajat yang pertama, kemudian iman adalah derajat yang kedua, dan ihsan adalah derajat yang ketiga. Artinya apa kata para ulama? Seorang tidak mungkin mencapai derajat iman kecuali dia telah masuk Islam. Dan seorang tidak mungkin mencapai derajat ihsan sebelum dia beriman. Artinya apa jemaah? Ihsan merupakan derajat yang paling tinggi, puncak dari ibadah seseorang muslim. Islam, iman, ihsan. Ya. Oleh karenanya kata para ulama di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah menjelaskan bahwa iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Karena orang yang Islam belum tentu beriman. Orang yang sudah beriman belum tentu dia ihsan. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy itu mengatakan, kami telah beriman. Ya. Maka kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Katakanlah kalian belum beriman, tapi katakanlah kalian masih Islam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ya. Makanya kan jemaah, ya, ketika bulan Ramadan datang, ya, ada tidak sebagian orang Islam yang tidak saum tanpa uzur syar'i, bulan puasa tetap makan tanpa uzur, ada tuh. Dia masih Islam, belum masuk iman jemaah. Makanya panggilan puasa Ramadan kepada orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman.
Levelnya beda, jemaah. Kemudian ihsan kata para ulama merupakan derajat yang paling tinggi daripada iman. Ya. Hal ini dikarenakan mereka meyakini ibadah yang mereka bangun, orang yang sudah ihsan itu senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu. Allah melihat kita, jemaah. Yang melihat kamu berdiri. Takum di sini kata para ulama berdiri untuk mendirikan salat. Berarti Allah tuh melihat salat-salat kita, jemaah. Allah Maha melihat. Terutama ketika kita salat. Mana dalilnya? Dalil ini Asy-Syu'ara. Ya. Alladzi yaraka, yang melihat kamu hina takum, ketika kamu berdiri untuk mendirikan salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ini derajat yang paling tinggi. Menghadirkan Allah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah ketika sedang kerja umpamanya di ruangan kita, ya. Kemudian dipasang sama atasan kita CCTV untuk mengawasi pekerjaan kita. Apa yang terjadi jamaah? Malas-malasan atau akan giat? Giat pasti ya. Biar dapat apresiasi mungkin dari atasan, ya. Kemudian cepat promosi. Kenapa? Karena ada CCTV. Dia bisa ihsan dalam kerjaannya. Kenapa? Karena ada yang mengawasi CCTV. Lantas mengapa kita tidak bisa meningkatkan level derajat kita dari iman dengan ihsan? Menghadirkan Allah selalu mengawasi kita. Apabila kita tidak bisa melihat Allah dan kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Jika kita gambarkan Islam dalam sebuah pohon agama seorang muslim, maka ia adalah ibarat pohon yang kokoh. Ya, pohon yang kokoh. Dan Allah ibaratkan seorang muslim dengan pohon yang kokoh dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama," kata Allah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimatin thayyibah. Ya, kalimat yang baik, kasyajarotin, seperti pohon yang baik. Jadi kita masing-masing memiliki pohon, ya, Ma. Ya, memiliki pohon agama seorang muslim. Kemudian kata Allah, ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya teguh. Pohon tersebut memiliki akar yang teguh. Dan cabangnya menjulang ke langit. Itulah perumpamaan pohon seorang muslim. Akar kata para ulama diibaratkan sebagai rukun iman. Ya. Adapun batang pohon, rantingnya itu adalah rukun Islam. Ya. Kita harus jaga akarnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Akar yang pertama di dalam pohon tersebut, pohon kita, pohon seorang muslim. Agar akarnya kokoh, maka akar yang pertama iman kepada Allah kita pelajari, kita fahami tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Bagaimana tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam beribadah kepadanya. Kemudian mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Semakin kita pelajari, semakin kita amalkan, maka akar yang pertama, keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Tidak rapuh akarnya. Karena kalau pohon itu akarnya kecabut satu, mati pohonnya jemaah. Begitu juga akar yang berikutnya.
Iman kepada malaikat. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan berikutnya, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, baik yang memiliki nama yang kita ketahui, ataupun yang tidak kita ketahui. Karena ada banyak malaikat yang tidak kita ketahui. Hanya sebagian saja yang kita ketahui. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pelajari, semakin kita amalkan, maka akan semakin kuat akar keimanan kita. Begitu juga dengan akar keimanan-keimanan yang lain. Kemudian pada batang pohonnya, pada ranting-rantingnya, di situ ada syahadat. Syahadatain. Kita pelajari tentang syahadatain. Apa makna syahadat? Syahadatain. Ya. Apa rukun-rukun syahadat? Ya. Apa syarat-syarat syahadat? Semakin kita pelajari, maka batang pohon tersebut semakin kuat dan semakin tumbuh. Ini pohon agama seorang muslim harus dijaga. Jadi kita masing-masing nanti di hari kiamat akan membawa pohon agama kita. Ya. Kemudian setelah itu ada cabang dari batang pohon tersebut yaitu sholat. Sebagian ulama mengatakan sholat adalah batang pohon yang paling bawah. Kalau seorang muslim tidak mengerjakan sholat, ibarat batang pohon tersebut ditebas jemaah. Pohonnya rubuh. Makanya kata Nabi SAW, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Hadis sahih riwayat Muslim. Perjanjian antara kami, kaum muslimin, dan mereka ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara, as-sholah adalah sholatnya. Faman tarokaha faqad kafar, kata Nabi. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, secara sadar jemaah, sengaja dia, tanpa uzur, ditinggalkan sholat 5 waktu, umpamanya, ya. Faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam alias kafir. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Pohonnya jatuh, rubuh. Batang yang paling bawahnya hancur jamaah sholat. Dia nggak bisa menjaga pohon seorang muslim. Ya. Hancur pohonnya. Ya. Ada tidak sebagian saudara-saudara kita yang mereka tanpa udzur syar'i sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Ada tidak jamaah? Banyak. Itu pohonnya hancur jamaah. Cuma bawa akarnya aja ke hadapan Allah. Nggak ada fungsinya. Maka kita harus jaga. Akarnya kita pupuk rukun iman. Ya. Setelah itu batang pohon paling bawah dan seterusnya. Syahadat, sholat. Kita jaga. Ya. Kita belajar rukun sholat, syarat sah sholat, dan sebagainya. Itu akan semakin membesarkan batang pohon kita. Semakin mengokohkan. Kita pupuk, kita rawat. Dengan menambah ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah. Maka akan semakin besar. Ya. Mungkin di sini ada yang hobi bercocok tanam ya, Mak. Ada Pak. Ya. Banyak mungkin ya nanam pohon ini kan dipupuk tuh, disiram ya. Tanam bunga Pak ya. Tanam bunga. Masya Allah, iya. Ketahuilah kita juga punya pohon yang harus kita pupuk ya, Mak. Ya. Jangan rajin pupuk pohon di rumah, lupa sama pohon kita sendiri. Akhirnya apa? Hancur pohon kita. Akarnya nggak kuat, nggak belajar rukun iman. Ya. Syahadatnya mungkin nggak kuat, dikasih Indomie ketika terjadi musibah gempa, ya dikasih mungkin makanan, ya, pengobatan gratis, pendidikan gratis buat anak-anaknya, air bersih gratis, akhirnya goncang pohonnya cuma, ya. Murtad akhirnya, hancur. Kenapa? Nggak belajar syahadat. Banyak nggak terjadi ya, saudara-saudara kita di pedalaman, banyak jemaah. Ya. Paginya kena musibah digoncang gempa, rumahnya roboh jemaah paginya. Ya. Siang-siang di tenda pengungsian. Ya enggak? Sore kedatangan misionaris. Sorenya di tenda-tenda pengungsian. Wah, dikasih apa? Pendidikan gratis, beasiswa. Nanti anak bapak ya, nggak usah khawatir Pak, kita kasih beasiswa. Ya, kami dari pihak gereja ini umpamanya. Kita kasih beasiswa. Kurang air bersih gratis, free silakan Pak. Ya. Tapi dengan catatan masuk agama kita. Kemudian murtad. Ada atau tidak kira-kira Pak? Banyak Pak. Kenapa? Gak jaga pohon. Ya. Hancur syahadatnya. Gak usah ngomong sholat dulu, syahadatnya hancur. Murtad. Ya. Kemudian cabang berikutnya, ranting berikutnya, syahadat, sholat, puasa. Ya.
Semakin kita rajin puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kita akan memperbanyak ranting-ranting pada pohon kita, jemaah. Ya. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah, ya, akan semakin tumbuh daun-daun yang sangat lebat. Kemudian zakat, kita bayar zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah. Zakat yang wajib seperti zakat fitri bagi yang mampu. Ya. Ditambah zakat-zakat sunnah seperti sedekah, infak. Maka itu akan mengokohkan dahan dan ranting, kemudian menumbuhkan daun-daun di pohon kita, jemaah. Kemudian mungkin bagi sebagian orang ada satu cabang yang hilang, ada yang tumbuh, yaitu haji. Barang siapa yang menunaikan haji, maka sempurna pohonnya, jemaah. Cabangnya sempurna menjulang ke langit. Ya. Apalagi di haji tersebut berbuat ihsan, tidak mengeluarkan kata-kata rafath, kotor, tidak berbuat kefasikan di tanah suci. Maka akan semakin bercabang, rantingnya akan semakin banyak, dan daun-daunnya akan semakin lebat. Dan pohon kita masing-masing harus kita pupuk, harus kita rawat. Sebagaimana kita memiliki pohon di rumah aja, kita rawat. Caranya bagaimana? Memperkuat keimanan kita, rukun iman kita. Kita belajar rukun iman. Ya, kita belajar rukun Islam. Dan sekarang kita belajar derajat yang paling tinggi, yakni ihsan. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari lama barakatuhu barakatil muslim." Sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Itu kata Nabi SAW. Di antara pepohonan ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kira-kira pohon apa, Pak? Pohon apa? Tebak aja nggak apa-apa. Ya. Nabi bersabda, "Hiyan nahlah." Dia adalah pohon kurma. Pohonnya penuh dengan keberkahan seperti berkahnya seorang muslim. Jadi pohon kurma itu berkahnya, berkah. Sebagaimana ya pohon buah zaitun itu juga mengandung keberkahan. Ya. Saking berkahnya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap pagi, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Tapi ingat kurma ajwa. Sukari bisa nggak Ustadz? Nggak bisa, di hadisnya kurma ajwa. Atau dianalogikan, dikiaskan, kalau sari kurma 7 sendok bisa nggak? Nggak bisa juga. Enak aja sari kurma 7 sendok. Nggak bisa. Hadisnya kurma ajwa 7 butir setiap pagi. Kalau rutin ya, dan kita yakin terhadap hadis Nabi SAW, ya, maka itu akan mencegah dari keracunan dan sihir. Kurma ajwa. Memang mahal ya, jemaah. Mahal. Ya. Sekilonya berapa? 300.000 ya mungkin ya. 300.000. Tapi keutamaannya luar biasa. Dapat menghilangkan racun dari tubuh kita dan juga mencegah dari sihir. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan kita harus menjaga pohon keislaman kita, di antaranya batang-batangnya, ranting-rantingnya. Contohnya ya, sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan yang bukan urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusan saya, ngapain saya ikut campur? Ini di antara tanda kebaikan Islam seseorang, kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin kokoh pohonnya. Ah, bukan urusan saya. Saya nggak ada urusan. Berarti keislamannya baik. Tapi yang kepo, dikit-dikit kepo, dikit-dikit kepo, sudah kepo ikut campur pula. Bukannya beri solusi, malah menambah masalah baru. Islamnya buruk ya, mah. Bisa-bisa pohonnya hancur lama-lama tuh. Ya. Itu bukan saya yang ngomong, Pak. Ya. Saya di sini hanya menjelaskan hadis, ya min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya. Itu bukan urusan saya. Ya. Jadi kalau jamaah punya teman ya, dikasih kabar, ah itu bukan urusan saya. Oh, Masya Allah. Ini Islamnya baik nih. Alamatnya Islamnya bagus.
Tapi kalau dikit-dikit kepo, ikut campur, wah, rusak pohonnya, Pak. Ya, pohon keislamannya rusak. Jadi kata para ulama, yang di bawah itu, akar-akar pohon kita, cabang-cabang keimanan itu amalan batin, Pak. Yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang di atas, batang pohon, dahan, daun, itu amalan lahir. Bisa dilihat oleh mata. Dari syahadat, sholat, bisa kelihatan semua. Puasa, zakat, haji. Ya. Dan kita harus menjaga amalan lahir dan amalan batin. Di antara amalan lahir yang harus kita jaga, yakni meninggalkan ya, yang bukan urusan kita. Tidak ikut campur terhadap urusan orang orang lain. Ya. Kemudian Nabi juga pernah ditanya oleh para sahabat, Ayul Islam ya khair. Islam siapakah yang paling baik? Islam apakah yang paling baik? Maka kata Nabi SAW, ya, khairukum ya antut imat ta'am wa raddas salam. Islam yang paling baik adalah yang senantiasa memberi makan kepada orang lain. Ya, memberi makan kepada orang lain dan yang senantiasa menjawab salam, ya. Man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang engkau kenal maupun dengan orang yang tidak engkau kenal. Itu Islam yang paling baik. Ngasih makan orang lain, Pak. Satu lagi apa? Selalu jawab salam. Memberi salam dan jawab salam. Baik pada orang yang tidak kita kenal maupun pada orang yang kenal. Jadi yang pertama, meninggalkan yang bukan urusannya. Semakin mengokohkan pohon keislaman kita, Pak. Yang kedua, ya suka kasih makan orang, ya. Gak harus makan besar, Pak. Ya. Cemilan termasuk makanan itu. Ya. Kemudian senantiasa memberi salam, menjawab salam. Itu Islam paling baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman sekarang terkadang ya kita hanya mau salam atau jawab salam kepada orang yang hanya kita kenal. Ya. Yang kita kenal baru salam. Ya. Kalau kita ke Arab Saudi yang dikenal yang nggak dikenal salam terus ya nggak Pak? Kalau kita lagi umrah, assalamualaikum ketemu orang nggak kenal, waalaikumsalam. Di sini jarang-jarang udah beda lagi. Hanya orang yang dikenal saja kita salami atau kita jawab salamnya. Ya. Atau mungkin yang satu pengajian saja. Yang beda pengajian nggak mau jawab salam. Ada nggak? Ada Pak. Beda ustadz, beda pengajian. Assalamualaikum. Lihat oh, bukan satu pengajian nggak aneh jawab salamnya. Ada. Ya. Di dunia pengajian saja ada. Ya. Padahal orang awam yang nggak ngaji juga harusnya tahu kalau salam tuh dijawab. Yang lebih parah lagi curiga. Ya. Assalamualaikum. Bapak mau hipnotis saya ya gitu ya. Udah suudzon, Pak. Sudah suudzon ya. Kemudian juga di antara untuk memperbanyak ranting-ranting pohon keislaman kita kata Nabi SAW, ya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Ya, seorang muslim yang baik, sebaik-baik muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya apa? Harus bisa jaga lisan, Pak. Ya. Dan juga jaga tangan kita. Jangan sok mentang-mentang sedang berkuasa, ya. Sedikit-sedikit mungkin jewer bawahannya, ya. Atau menekan bawahannya. Kalau kita bisa jaga lisan dan tangan kita untuk menyakiti orang lain, maka ranting-ranting dari pohon keislaman kita akan semakin kuat, akan semakin bercabang. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan di dalam menjalani iman dan Islam, menjaga akar dan pohon keislaman kita, maka membutuhkan ihsan. Dan ihsan kata para ulama adalah tingkatan yang tertinggi dan butuh latihan, Pak. Ya, butuh latihan untuk menghadirkan derajat ihsan. Ya. Yang pertama, dari tingkatan ihsan yang pertama, yakni anta'budallaha ka'anaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, ya. Dan untuk melihat Allah di dunia ini adalah hal yang mustahil, ya, yang mustahil. Rasulullah SAW bersabda,
fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'waro. Ya. Wa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kata Nabi SAW. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah, ya. Dan kalian tidak akan melihat Rabb kalian, ya, hingga kalian meninggal dunia. Ya. Jadi tingkatan yang pertama kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Melihat seperti apa kata para ulama? Melihat Allah, kita hadirkan Allah di dalam hati kita, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat Allah secara langsung di dunia ini nggak mungkin. Dasarnya hadis tadi. Rabb kalian tidak buta sebelah matanya dan kalian tidak akan melihat Allah kecuali ketika kalian meninggal dunia. Ya. Kemudian juga ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah di dunia ini, ya, maka Nabi Musa alaihissalam tidak mampu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung tersebut, ya, dijadikannya gunung itu hancur. Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa hanya bisa ber, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Nabi Musa berbicara kepada Allah di mana, jemaah? Di Gunung Sinai, di Bukit Sinai, ya. Kalam, makanya Allah disifati dengan Al-Kalam. Al-Kalam itu yang bisa berbicara dengan hambanya. Ada berapa nabi yang langsung diajak bicara dengan Allah? Ada berapa nabi, jemaah? Langsung diajak berbicara, conversation. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di mana? Sidratul Muntaha, ya. Disebutkan ketika selesai peristiwa Isra Mi'raj, Nabi turun ke bumi ini, ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, di antaranya Abu Darda bertanya kepada Nabi SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu, melihat Allah ketika di Sidratul Muntaha? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nurun ana aroh." Ada cahaya yang menghijabiku. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha, menerima perintah salat, ya, ada cahaya yang menghijab Nabi sehingga Nabi tidak bisa langsung melihat Allah. Bagaimana aku bisa melihat Allah sedangkan ada cahaya yang menghijabku? Ya. Semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata ketika di dunia. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua dari tingkatan ihsan yakni fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Dan inilah yang dinamakan muraqabah, makom muraqabah, yakni senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ada CCTV. CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, jemaah. Ini makom muraqabah, ya. Nabi bersabda, "Inna afdalal iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta." Sesungguhnya keimanan yang paling utama kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah engkau yakin bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada, ya. Dan kita semua bisa mengukur kadar ihsan kita, ya. Apakah ihsan kita ini sudah mencapai dua tingkat ini? Ya. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kalau kita tidak bisa melihat Allah, hadirkanlah bahwasanya Allah melihat kita, maka kita bisa introspeksi bertanya, selama ini kita beribadah sudah mencapai tingkatan ihsan atau belum? Atau baru iman saja? Nah, kalau baru sampai iman, maka mulai sekarang kita hadirkan, ya. Ketika kita beribadah, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita seakan-akan melihat Allah dengan hati kita. Maksudnya melihat di sini menghadirkan keagungan Allah. Allah Maha melihat dan sebagainya. Sehingga rahasia sholat khusyuk diantaranya ikhlas, ya, dan juga menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Seakan-akan kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala
di dalam sholat kita. Maka sebagian orang ketika mendirikan sholat sama-sama berdiri, mungkin sama-sama pakai baju koko, ya, sama-sama di saf pertama. Tapi nilai pahalanya beda-beda, jemaah. Beda-beda. Ya. Ada yang berusaha khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, melihat keagungan Allah. Setiap imam baca alhamdulillahirabbil alamin, dia tadaburi Ar-Rahmanir Rahim dan sebagainya. Ada sebagian orang yang tidak khusyuk, jemaah. Ya. Hatinya tidak dikosongi terlebih dahulu sebelum sholat. Masih ada dunia di hatinya ketika sholat. Ya. Sehingga ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Ya. Bahkan mungkin kalau sholat di rumah, ya, lupa jumlah rokaat. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ini 3 atau 4 ya gitu ya. Banyak, Pak. Banyak. Belum sampai ke tingkatan ihsan orang seperti itu. Baru iman, jemaah. Karena ihsan adalah derajat level tertinggi dari seorang hamba. Ya, dari seorang hamba. Dan banyak ya. Yang lebih parah sudah mau salam baru ingat sudah wudhu atau belum kan gitu ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Kita sekarang masuk tentang hari kiamat. Ya. Fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Ya, maka kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Ya. Hal ini kenapa? Karena dikarenakan kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun nggak tahu, jemaah. Ya. Malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat terjadi. Nabi SAW pun tidak tahu hari kiamat terjadi. Oleh karena dalam surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya padamu hai Muhammad tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha. Siapa kamu? Kata Allah. Sehingga dapat menyebutkan waktunya. Nabi saja tidak dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan sesudahnya, yaitu ketentuan waktunya. Kemudian dalam surat Luqman ayat 34 Allah juga mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Memang benar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya kiamat terjadi pada hari apa jemaah? Hari Jumat. Tapi tidak tahu Jumatnya Jumat kapan. Harinya hari Jumat, tapi tidak tahu Jumatnya kapan, jemaah. Ya. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang ya muncul ya beberapa orang ya yang mungkin mengaku sebagiannya sebagai dai menghitung-hitung tentang hari kiamat ya, yang mengatakan kiamat nih tinggal berapa tahun lagi, dihitung-hitung, cok gali cok digali-gali cocok akhirnya gitu ya, dihitung-hitung ya. Dan ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kiamat ini tinggal 50 tahun lagi nih, umur dunia sudah tua. Ya. Seakan-akan lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Jibril dan Nabi SAW saja tidak mengetahui hari kiamat. Kalau terjadi kiamat kapan? Jumat. Tapi Jumatnya Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka ketika ya, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril, ya, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, Alaya birrojul falam yajidu. Bawa laki tersebut kepadaku. Ya. Jadi setelah laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, yang tidak lain adalah malaikat Jibril, setelah bertanya dia pergi, Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, ya, bawa laki-laki tersebut kepadaku, coba cari lagi, bawa kepadaku. Ya. Setelah dicari sahabat, nggak ketemu. Ya. Tidak ketemu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, Ya Umar, atadri man Sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Itu adalah malaikat Jibril. Ya. Baru pergi sebentar, dicari lagi nggak ketemu, hilang jemaah. Ya. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian.
Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua kata para ulama. Yang pertama asyratus sa'atil kubro, tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda besar. Yang kedua asyratus sa'atis sugro, tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda besar yaitu tanda-tanda menjelang hari kiamat besar menunjukkan perubahan yang luar biasa yang tidak biasa dilihat oleh manusia. Jadi perubahannya luar biasa yang tidak biasa dilihat oleh manusia, menakjubkan. Ya. Di antaranya bisa ada yang sebutkan ya, Ma? Tanda kiamat besar di antaranya yang pertama apa? Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini tanda kiamat besar. Nabi Isa turun. Turun kan logikanya dari atas ke bawah. Berarti Nabi Isa di atas. Di atasnya di mana aja, Mak? Saya pernah jelaskan di sini. Di langit jelas, langit ke berapa? Yang benar boleh pulang nih. Langit kedua. Dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi itu Mi'raj ke langit, ya. Ketika kami sampai ke langit kedua, ditanya oleh penjaga pintu langit dari kalangan malaikat, kemudian kami diizinkan masuk dan kami disambut dengan hangat dan didoakan oleh dua sepupu kami dari kalangan Nabi dan Rasul. Dua sepupu kami kata Nabi SAW dari kalangan Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi, masih ingat gak? Yahya. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Bedanya kata para ulama, Nabi Yahya berupa ruh. Adapun Nabi Isa alaihissalam berupa jasad dan ruh. Kenapa? Karena Nabi Isa belum mati, diangkat oleh Allah. Jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah ke langit kedua. Ya. Nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar, Allah turunkan Nabi Isa, jasad dan ruhnya dari langit kedua menuju bumi. Turunnya di mana kira-kira, Jemaah? Di Masjid Syuhada atau di di Rawamangun apa di mana kira-kira, Jemaah? Ada yang tahu nggak? Di mana, Pak? Masjid Menara Putih di Damaskus, Suriah. Masjidnya masih ada, Allah jaga sampai sekarang, nggak hancur meskipun rusuh di Suriah. Ya, Bashar Assad kan ngebomin masjid-masjid tuh. Karena beliau termasuk salah satu sekte Syiah. Syiah itu juga terbagi-bagi, terbagi-bagi, terpecah-pecah juga. Syiah yang paling ekstrim, Syiahnya Bashar al-Assad. Iya, di mana pemeluknya suruh menyembah fotonya Bashar al-Assad, meyakini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ada di matahari, nyembah matahari. Jadi Syiah saja bersekte-sekte lagi, berpecah juga. Ya. Kalau yang di Indonesia Syiah Rafidhah, yang lebih parah itu Suriah. Ya. Kalau yang curi Hajar Aswad itu, dulu Hajar Aswad sempat dicuri, Pak, oleh sekte Syiah, Syiah Koromitoh yang ada di Mesir. Syiah Koromitoh, dulu Hajar Aswad dicuri. Ya. Akhirnya mereka tidak tahan, kenapa? Karena Allah berikan bala, bencana, musibah terus kepada sekte Syiah Koromitoh di Mesir. Akhirnya dengan inisiatif mereka, kesadaran mereka, mereka kembalikan lagi ke Mekah. Ya. Karena utusan dari Saudi dibunuh terus, mau ngambil Hajar Aswad dibunuh, ngambil dibunuh. Ya. Akhirnya Allah kirim bala bencana. Karena mereka nggak kuat menghadapi azab Allah, dikembalikan lagi ke Mekah. Jadi Hajar Aswad itu sempat dicuri oleh sekte Syiah Koromitoh di Mesir. Ya. Di Suriah lebih parah lagi. Tapi Allah jaga Masjid Menara Putih di Damaskus, tempat turun Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini tanda kiamat yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa turun ke muka bumi tidak membawa syariat baru. Tunduk pada syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ketika datang waktu sholat subuh, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat. Maka Nabi Isa tidak mau. Engkau, wahai imam kami, Imam Mahdi, engkau turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Nabi Isa tunduk kepada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa turun, ya, dengan beberapa tujuan. Di antaranya apa, jamaah? Misi Nabi Isa diturunkan Allah menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan juga membunuh Dajjal. Karena yang sanggup membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi saja tidak sanggup, jemaah. Ya. Ini yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, munculnya Dajjal. Ya. Tidak akan muncul Dajjal asli sebelum muncul 30 Dajjal, kata Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya sebelum Dajjal ori muncul ada Dajjal KW. Dajjal KW muncul aja di Indonesia banyak pengikutnya nggak? Wah itu pasti KW, Wak. Ada yang KW 9 juga. KW banyak pengikutnya, menggandakan uang. Dajjal tuh pengikutnya banyak. Orang-orang intelek aja jadi pengikutnya. Ya. Dajjal KW. Tidak akan keluar Dajjal sebelum muncul 30 Dajjal palsu. Iya. Dan Dajjal pertama kali muncul di mana? Di Khurasan, Pak. Khurasan. Di Persia, di Iran. Diikuti oleh beberapa orang Yahudi. Ya, ketika Dajjal keluar. Dan usia Dajjal di dunia ini berapa? 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi usianya pendek, hanya 40 hari. Hari pertamanya seperti 1 tahun, Pak. Ya. Hari berikutnya seperti 1 bulan. Ya. Hari berikutnya seperti 1 pekan. Dan hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dan Dajjal akan memasuki semua tempat di muka bumi ini kecuali dua. Mekah dan Madinah. Karena di setiap pintunya ada penjaga dari kalangan malaikat. Dalam salah satu riwayat yang sahih, Dajjal berusaha masuk tuh Mekah Madinah. Nggak bisa. Maka terjadi gempa bumi yang dahsyat di Mekah dan Madinah. Kemudian orang-orang fasik yang hidup di Mekah dan Madinah akan keluar. Maka Allah membersihkan ya Mekah dan Madinah dari orang-orang fasik. Dengan apa? Dengan mendatangkan gempa yang dahsyat. Ya, jadi Dajjal nggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Ya. Ramangun masuk nggak kira? Masuk pakai banget lah. Nggak usah nunggu Dajjal ori yang KW aja. Banyak ya. Masuk. Semuanya masuk. Ya. Kemudian tanda berikutnya, tanda kiamat besar berikutnya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, maka pintu taubat telah tertutup. Udah tertutup jemaah. Nafas sampai kerongkongan, pintu taubat sudah tertutup. Matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat sudah tertutup. Maka sebelum dua itu muncul, maka perbaruilah taubat kita, taubatan nasuha. Jadi taubat itu perlu terus diperbaharui, taubatan nasuha terus. Karena kita manusia, pendosa. Qaulu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa perbaharui taubat kita. Barang siapa yang mendirikan ya salat 2 rakaat, ambil wudhu kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kata para ulama ini adalah salat sunnah taubat. Ya. Kemudian binatang bisa berbicara. Ini kan tanda yang tidak biasa, jemaah, luar biasa. Nanti ini menjadi tanda kiamat besar ketika kita sudah mendengar binatang bisa berbicara sebagaimana bahasa kita, ini sudah merupakan tanda kiamat besar. Ya. Burung beo gimana Ustaz? Maksudnya bicara fasih sebagaimana manusia layaknya bicara. Ya. Kemudian yang berikutnya munculnya Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi yang ori, karena banyak juga sekarang ngaku Imam Mahdi, ya ma. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sudah muncul keturunanku yaitu Mahdi, Al-Mahdi, maka berbaiatlah di depan Ka'bah meskipun dalam keadaan merangkak di atas batu es. Dalam keadaan merangkak di atas batu es. Ini bahasa kiasan, majas, ya ma. Maksudnya dengan sekuat tenaga dimanapun kita berada, kalau sudah ada kabar Imam Mahdi depan Ka'bah, langsung kita pergi sana jemaah, ke Mekah. Tinggalkan semuanya di Indonesia. Ada kabar thikoh, terpercaya dari para ulama, Imam Mahdi sudah ada di depan Ka'bah, kita baiat semuanya kaum muslimin, seluruh dunia pergi ke Mekah. Karena kalau tidak kena fitnah Dajjal. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan rumah. Kita semua sama-sama pergi ke Mekah. Entah gimana cara kita nggak tahu nanti di akhir zaman keadaan dunia seperti apa. Ya. Kita nggak tahu jemaah. Tapi kalau sudah ada kabar Imam Mahdi, maka berbaiatlah di depan Ka'bah meskipun kalian harus merangkak di atas batu es dengan susah payah. Ya. Nah, ini sebagian tanda-tanda kiamat besar. Kemudian ada pun tanda-tanda kiamat kecil, kata para ulama di antaranya budak melahirkan tuannya. Ya, budak melahirkan
tuannya. Ada beberapa tafsiran, ya. Ada budak wanita, ya, kemudian ya digauli oleh majikannya, melahirkan anak-anaknya merdeka, ya. Maka anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ya. Atau tafsiran yang kedua kata para ulama, yakni anak yang durhaka kepada ibunya atau kepada kedua orang orang tuanya. Sehingga seakan-akan anak tersebut menjadikan orang tuanya sebagai budak. Disuruh-suruh terus orang tuanya. Ada nggak Pak? Ada ya Mas. Budak melahirkan tuannya, anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Orang tuanya dijadikan budak. Itu tafsiran yang kedua. Ya. Ah, ini tanda-tanda kiamat kiamat kecil. Sehingga orang tua takut sama anaknya. Ya, disuruh terus sama anaknya. Ayah, ke sini. Ya. Ibu, tolong urus anak saya. Ya. Dan sebagainya. Orang tua jadi budak, budak anaknya. Ya. Kemudian penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini tanda kiamat kecil. Dan ini terjadi di Jazirah Arab. Di antaranya di Dubai, di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi. Ya. Dulu mereka sebelum bangun gedung itu jemaah. Dijelaskan oleh para ulama, dulu mereka penggembala kambing, nyeker jemaah. Tidak beralas kaki. Sebagian nggak pakai baju, gembala kambing. Sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan pencakar langit bahkan tertinggi di dunia. Ya, apa namanya? Burj Khalifa, kan gitu ya, Burj Khalifa di Dubai sana. Dulu ya penggembala kambing, terbukti hadis ini. Ya. Kemudian orang-orang salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Ini juga merupakan tanda kiamat kecil. Makanya jangan mau jadi bagian tanda kiamat kecil. Makanya kita salam, Pak. Baik kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak kita kita kenal. Ya. Kemudian yang berikutnya orang-orang meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Ini juga termasuk tanda kiamat kecil. Masuk masjid duduk aja nggak pakai sholat tahiyatul masjid. Ini termasuk tanda kiamat kiamat kecil. Jadi jamaah jangan mau jadi tanda kiamat kecil. Ya. Salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Begitu masuk masjid jangan duduk dulu setelah sholat tahiyatul masjid. Ya. Bahkan ketika Jumatan pun ketika khotib naik mimbar sudah ceramah kita masuk masjid maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Ini rumah Allah, hormat dulu kepada rumah Allah. Sholat dulu untuk penghormatan terhadap rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ya. Orang yang meninggalkan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, ini sebagai tanda kiamat kecil. Ya. Kemudian tanda kiamat yang lain, yakni satu orang laki-laki diikuti oleh sekitar 40 atau 50 orang perempuan. Ini juga tanda kiamat kecil. Ada yang sudah sensus belum jumlah laki-laki dan perempuan? Lebih banyak mana sekarang? Perempuan ya. Terbukti ini tanda kiamat kecil. Satu orang laki-laki diikuti sekitar 40 sampai 50 perempuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Ya, wallahu a'lam bisawab. Selesai kita membahas hadis Jibril tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan plus hari kiamat. Ada sedikit waktu mungkin kita buka sesi tanya jawab silakan Pak. Iya Pak. Ya. Maaf diulang Pak diulang. Pertanyaan diulang. Iya. 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 Apakah kita harus nantiasa memberi salam? Karena khawatir orang yang kita beri salam adalah orang kafir umpamanya. Maka lazimnya di sini, ya, dari hadis ini yang bisa kita praktekkan, terutama kita ikuti dengan urf ya, adat kebiasaan setempat. Ya. Karena kan kalau di Saudi itu, di Mekah Madinah sudah bisa dipastikan
Muslim semua bisa dipastikan. Maka menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Adapun di negara kita, meskipun mayoritas Muslim, tapi kita juga hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim. Lantas bagaimana? Lantas kita ikuti urf, lazimnya. Ketika di lingkungan kita yang kita mengetahui ya dia Muslim atau di lingkungan masjid seperti ini, kan ada yang kita kenal, ada yang kita tidak kenal. Maka hendaknya menebarkan salam. Salam maksudnya di sini adalah assalamualaikum, ya, bukan bukan salaman, ya. Tapi lebih bagus lagi setelah salam kemudian salaman. Karena kata Nabi SAW, barang siapa menebarkan salam kemudian berjabat tangan dengan saudaranya, maka dosa keduanya berguguran. Lebih afdol dengan jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa keduanya berguguran. Itu lebih afdol. Ya. Kalau salam saja, satu kali salam, ya, Assalamualaikum pahalanya 10 kata Nabi. Assalamualaikum. Warahmatullah 10, 20 jemaah. Wabarakatuh 30. Plus salaman dapat 30 pahala, dosa-dosa berguguran, kenalan ya. Gimana kabar Pak? Nama saya Pak dari mana gitu ya. Itu kalau kita di majelis taklim. Kadang kan di majelis taklim salam sama yang kenal aja, Pak. Ya. Wassalamualaikum, kemarin ketemu di kajian, yang ini kesian nggak disalamin gitu kan. Ya. Tapi kalau di tempat umum seperti di mall ya, ya mungkin kalau bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya jenggotan ya. Atau mungkin kita husnuzon dia muslim, salam nggak jadi masalah ya. Assalamualaikum. Sekalipun salah sama orang kafir, mohon maaf Pak saya non muslim. Oh mohon maaf. Itu nggak jadi masalah ya. Karena kita tidak tahu niat kita baik, inamal amalu bin niat. Kecuali kita sudah tahu dia kafir non muslim, kita sengaja salam gitu kan. Ah, ini yang nggak boleh ya, Ma. Jadi hukum asal terhadap yang lain, manusia yang lain adalah husnudzon. Kalau kita salah, umpamanya orang tersebut mengkoreksi, mohon maaf Pak, saya non muslim. Oh maaf, saya pikir Anda muslim, saya minta maaf. Ya. Jadi salam yang sempurna itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kalau jabat tangan dosa keduanya berguguran gitu ya. Nah, ini Masya Allah dengan salam saja ya, dosa-dosa sih bisa berguguran. Jadi sebarkan salam. Jangan mau jadi tanda kiamat kecil ya. Ya, mulai sekarang salam. Kadang-kadang ada orang heran ya di Indonesia nih kalau salam sama yang nggak dikenal, yang jawab heran, nggak kenal kok salam gitu. Begitu umroh kaget dia. Saya sepanjang jalan disalamin terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam sama pedagang ya nggak? Salam, ayo murah-murah gitu kan. Indonesia murah, Indonesia murah. Salam terus, bahkan diseret-seret. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu di sini, assalamualaikum mau jawab heran kita. Perasaan nggak kenal kok salam sama saya. Aneh gitu ya. Jadi jangan aneh, yang aneh itu kita kurang piknik, Pak. Maksudnya kurang piknik, kurang piknik ke majelis ilmu, untuk ilmu. Mainnya kurang jauh gitu ya. Jadi salam, ya. Tapi kalau orang kafir yang salam kepada kita, orang non-muslim, ya, Assalamualaikum Pak Haji umpamanya, maka jawablah dengan Waalaikum tanpa salam. Ya. Tanpa tanpa salam. Ya. Waalaikum cukup. Kalau orang non-muslim salam kepada kita. Ya. Jadi hukum asal sesama manusia itu husnudon. Husnudon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya non-muslim. Oh maaf, saya pikir Anda muslim. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Itu harus kita biasakan dan kita ajarkan ke anak-anak kita itu adab, Pak. Adab. Ya. Memberikan salam. Menjawab salam, sempurnakan kebaikan. Ya, kadang-kadang sebagian kita pelit menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dikatakan boleh, boleh. Tapi kurang sempurna. Baik, baik. Menjawab salam itu baik. Tapi menyempurnakan kebaikan lebih baik lagi. Ada orang salam nggak sempurna. Assalamualaikum. Sempurnakan kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala. Dia yang salam hanya dapat 10. 10. Ya. Kalau orang normal kan 10 sama 30 pahala, pilih mana Pak? 30. Tapi kok jawab salamnya pelit kan gitu ya. Karena abstrak, pahala nggak kelihatan. Ya. Coba kalau kelihatan berwujud pahala, semua jawab salamnya lengkap, ya nggak? Pahala itu dan dosa abstrak nggak kelihatan, jadi ya kita malas-malas aja lah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak kelihatan, coba kelihatan. 30 batangan emas, dijawab lengkap sama dia, ya. Langsung ada depan mata. Ya. Sayangnya pahala dan dosa abstrak, jadi malas-malesan jawab salam. Ya. Jadi mulai sekarang biasakan sempurnakanlah kebaikan. Ya. Berbuat baik itu semua bisa, tapi menyempurnakan kebaikan belum tentu semua orang
Bisa. Nggak butuh waktu 5 menit untuk menjawab salam dengan sempurna. Sampai 10 detik atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai 10 detik, Pak. Dapat 30 pahala. Ya. Dapat 30 pahala. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa. Oh, taib. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang-kadang kita sudah berusaha menghadirkan Allah dalam ibadah kita, terutama dalam salat, tiba-tiba di pertengahan hilang buyar gitu. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan, melihat orang berbuat maksiat, malah hadir Allah gitu. Astagfirullah kan gitu ya. Na'udzubillah kan gitu. Ya, itu gimana? Makanya tadi saya katakan, untuk derajat ihsan itu butuh latihan ya, Ma. Butuh latihan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita derajat ihsan. Karena ihsan itu punya dua tingkatan. Seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau kita tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Ini mesti kita latih. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita mengosongkan hati ketika kita beribadah. Hati kita tuh untuk Allah saja. Ikhlas. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nggak usah ada dunia ketika kita beribadah. Ya. Kemudian berusaha sekuat tenaga menghadirkan Allah dalam hati kita. Ya. Kita melihat Allah, melihat keagungan Allah. Ya. Ketika hilang maka ta'awud, apalagi di dalam sholat. Kan sunnahnya ketika digoda setan di dalam sholat, maka membaca isti'adzah atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membuang ludah atau meniup ke sebelah kiri 3 kali. Terus lakukan seperti itu ketika diganggu setan di dalam sholat. Ya. Terus seperti itu lawan. Karena setan itu senantiasa mengganggu, bukan hanya di dalam sholat saja. Ketika kita beribadah juga mengganggu. Ya, entah puasa, zakat, ya, haji, umroh, dan sebagainya. Mereka senantiasa mengganggu karena setan tuh tidak suka ketika hamba Allah tuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak suka. Berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang beribadah dengan khusyuk. Diganggu terus. Ya. Maka ini butuh latihan. Dan kalau diganggu, maka kata Nabi SAW, bacalah ta'awudz isti'adzah, kemudian meniup ke sebelah kiri 3 kali. Yang kita bisa lakukan ketika kita diganggu setan di dalam sholat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum.